sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos tanggal 4 Desember tahun 2022, hari Minggu ya. Ini halaman pertama ya. Nah, ini tentang gempa ya. Setelah Cianjur, gempa guncang Garut. Nah, ini nanti saya bacakan dulu, terus saya kasih cara-cara. Jadi ini saya kasih tanggapan dan nanti solusinya bagaimana agar kita bisa terhindar dari maut atau gempa ya. Setidaknya seperti itu. Mudah sekali lur ya, karena ini hubungannya dengan vertikal, dengan Yang Maha Kuasa ya, karena gempa ini kan urusan Yang Maha Kuasa, alam, jadi kehendak alam lah. Kita bagaimana biar bisa menghindari kehendak alam ya. Jadi bisa terhindar dari maut. Satu warga terluka, 5 rumah sekolah rusak. Nah, ini. Jakarta, wilayah Jawa Barat kembali diguncang gempa kemarin, tanggal 3 bulan 12. Gempa tektonik terjadi di wilayah selatan Garut dengan magnitudo 6,1. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daryono menjelaskan, epicenter gempa yang terjadi pukul 16,49 WIB itu berada di koordinator 7,44 derajat LS lintang selatan dan 107,51 derajat bujur timur. Tepatnya berlokasi di darat wilayah Mekar Mukti, Garut, Jawa Barat di kedalaman 109 km. Nah, dalam sekali, jadi 109 kilo. 1 kilo 1000 meter. Nah, ini kalikan 109 kilo. Nah, jauh tadi. Umpama sini ya Semarang, jauh lagi ya. Paling tidak Semarang ke sana lagi ya. Hampir Demak ya, ini jadi seperti itu. Mana nih ya? Halaman 2. Oh ya, disambung halaman 2. Ini Cianjur baru tak cawel ini ya, di dalam masukkan YouTube. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter. Lanjut dia, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas dalam lempeng Indo-Australia atau intraslab Indo-Australia. Gempa di daerah Garut dengan skala intensitas 4 mmi tersebut banyak dirasakan orang di dalam rumah. Kemudian getaran juga dirasakan di wilayah Soreang, Kopo, Kalapanunggal, Sumur, Ciamis, dan Tasikmalaya dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya, getaran terasa seakan ada truk berlalu. Wilayah Sumedang, Lembang, Pamoyanan, Panimbang, Cikeusik, Labuan,
Purworejo, Bantul, dan Kulon Progo juga turut merasakan goyangan akibat gempa tersebut di skala intensitas 2-3 mmi. Jadi agak jauh lagi. Getaran yang dirasakan membuat benda-benda ringan yang digantung bergoyang-goyang. Wiri 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 wiri. Nah, gitu. Gambarannya seperti itu loh. Jadi bergoyang-goyang. Kayak terasa. Nek di kepala mungkin terasa kayak mumet. Kayak mumet. Bergoyang-goyang soalnya. Sementara itu, getaran dengan skala intensitas 2 mmi juga dirasakan warga di wilayah Cikembar, Cigenang, yang kemarin rusak parah itu Cigenang. Ya. Ini hanya sedikit rasanya. Bogor, Cilacap, Suwarna, Cireunghas, Bojong, Yogyakarta, Wonosobo, Karangkates dan Trenggalek. Karangkates dan Trenggalek sampai jauh ke timur ya. Terpantau hingga pukul 17.20. Hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan terangnya. Terpisah, Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan gempa yang cukup kuat tersebut terjadi selama 5 detik di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung. Saya di posko gempa Cianjur juga merasakan, ungkapnya. Jadi Cianjur ini masih ditunggu oleh badan meteorologi loh. Dari hasil pendataan sementara terjadi kerusakan terhadap 4 rumah dan 1 sekolah. Lalu 1 warga desa Putra Jawa Selaawi mengalami luka-luka. 5 bangunan itu di Kabupaten Garut sebutnya. Dilansir dari Radar Garut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, Satria Budi, memastikan bahwa tidak ada korban jiwa akibat gempa kemarin. Meski begitu, pihaknya terus melakukan pengecekan di lapangan. BPBD juga memantau 42 kecamatan di Garut untuk memastikan wilayah yang terdampak dan mengetahui rumah serta fasilitas lain yang rusak. Nah, ini tidak ada yang rusak, tapi cuma beberapa ya, beberapa aja. Nah ini loh ya, kasus gempa bumi ataupun gunung meletus atau gunung batuk-batuk itu kan kehendak alam lur ya. Jadi kehendak yang maha kuasa, alam itu yang maha kuasa. Nah itu kan sewaktu-waktu bisa terjadi, ya ujuk-ujuk tiba-tiba ya, itu bisa menimbulkan orang itu ada yang tidak siap, ada yang siap, ada yang apes, ada yang tidak apes lah. Nah ini bagaimana agar bisa terhindar dari malapetaka atau dari apes ya kan? Itu biar selalu selalu ndelalah selamat gitu. Perlu campur tangan yang maha kuasa. Karena ini juga datangnya juga dari Yang Maha Kuasa, jadi yang alam ya, yang alami, natural, jadi alami. Gunung-gunung itu kan alami. Gitu. Nah ini, gitu, bagaimana biar orang itu bisa selamat? Ya. Itu harus campur tangan Yang Maha Kuasa, harus melalui ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua masing-masing. Nah, nanti itu hasilnya kasih. Nah, akhirnya dia tidak akan apes. Nah, selalu mendapatkan keberuntungan. Nah,
ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua. Jadi siapapun yang menerapkan teori ini nanti otomatis terhindar dari malapetaka ini. Nah, bagi yang lengah itu otomatis dia akan tersapu karena lengah kepada yang kuasa. Nah, makanya harus ingat. Nah, makanya ingat itu dengan selalu minta ridho kepada kedua orang tuanya agar terhindar dari dengan ridho pasrah sumeleh. Nah, seperti itu. Jadi alam ini tidak bisa tidak bisa dibendung, tidak bisa ditungani, tidak bisa. Jadi apapun kehendak alam ya udah berjalan dengan cepat. Nah, agar kita dapat keberuntungan, otomatis kita harus campur tangan dengan Yang Maha Kuasa dengan ridho pasrah sumeleh tadi. Nah, seperti itu. Jadi tanpa itu ya siapapun akan tergilas. Nah, akan tergilas, akan terbawa. Katakanlah air gitu. Begitu datang ya membawa siapapun yang di hadapannya akan diterjang. Nah, kalau dapat ridho orang tua, indilalai dia akan keterjang ataupun bisa terselamatkan ya dengan dengan adil Yang Maha Kuasa. Adil. Jadi seperti itu. Jadi dengan kasih Yang Maha Kuasa, kalau kita menerapkan ridho pasrah sumeleh dengan orang tua, otomatis kita terselamatkan. Nah, itu Yang Maha Kuasa itu maha kasih, maha segala di maha. Makanya kalau kita sudah mendapatkan ridho dari orang tua, itu kan ridho Allah. Berarti kasih orang tua, kasih Allah. Nah, seperti itu. Sumeleh orang tua, sumeleh Allah, dan pasrah orang tua, pasrah Allah. Otomatis Allah akan ngasih kasihnya, akan ngasih kepasrahannya, akan ngasih pokoknya keberuntungan. Nah, dari situ. Jadi agar kita bisa beruntung ya harus ingat kepada Yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Ingatlah padaku agar kalian beruntung. Nah, ini ya, teorinya seperti ini. Ridho pasrah, ridho Allah, ridho orang tua, ridho Allah, pasrah orang tua, pasrah Allah. Jadi seperti itu. Mudah sekali nanti dicari di konten saya Pujianto 09 gitu lah. Terus nanti dicari teori antara anak dengan orang tua ya. Sing praktek membaca itu. Jadi tinggal nanti dipraktekkan ya, nanti agar kita bisa terhindar dari maut. Apapun bukan hanya terhadap benda alam aja, jadi buat kehidupan itu ya ini sangune ridho kedua orang tua. Jadi seperti itu nanti akan bisa terselamatkan. Udah gitu lur ya.